Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini dengan NIM 2209116023. Saya akan menjelaskan tentang jawaban ulangan akhir semester mata kuliah algoritma dan struktur data. Algoritma. Algoritma adalah serangkaian instruksi logis yang terurut secara sistematis untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma sering digunakan dalam komputasi dan pemrograman, tetapi konsepnya juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang lainnya. Manfaat dan pelajaran algoritma yaitu algoritma memberikan landasan penting dalam pengembangan keterampilan pemecahan masalah, logika, dan pemrograman. Hal ini dapat memperluas pemahaman dalam berbagai bidang dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pekerjaan dan proses sehari-hari. Berikut adalah contoh implementasi algoritma secara umum. Pertama ada algoritma pengurutan. Contohnya ada double sort, select and sort, pick sort, dan mega sort. Lalu ada algoritma pencarian. Contohnya ada binary search dan linear search. Selanjutnya ada struktur data. Struktur data adalah cara untuk mengorganisasi dan menyimpan data dalam komputer agar dapat diakses dan dimanipulasi secara efisien. Struktur data dapat dianggap sebagai format atau terletak yang digunakan untuk menyimpan, mengelompokkan, dan mengatur data dalam suatu program atau aplikasi. Mempelajari struktur data dapat memberikan manfaat signifikan dalam pengembangan perangkat lunak, pemecahan masalah, dan kemampuan pemrograman secara keseluruhan. Ini adalah investasi penting dalam pengembangan keterampilan teknis dan dapat membantu untuk menjadi seorang pengembang perangkat lunak yang lebih efisien, kreatif, dan kompeten. Contoh implementasi struktur data ialah array, linked list, stack, dan queue. Selanjutnya ada sequential, selection, dan looping. Sequential merujuk pada urutan atau tindakan dilakukan secara urutan, satu persatu sesuai dengan urutan yang ditentukan. Dalam konteks pemrograman, sequential mengacu pada eksekusi langkah-langkah dalam urutan yang ditentukan, di mana langkah selanjutnya ada eksekusi setelah langkah sebelumnya selesai. Selection dalam konteks pemrograman merujuk pada proses pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam seleksi, sebuah blok kode atau pernyataan dieksekusi hanya jika kondisi yang diberikan terpenuhi. Dengan kata lain, seleksi memungkinkan program untuk memilih eksekusi yang berbeda tergantung pada kondisi yang ada. Looping dalam konteks pemrograman merujuk pada proses berulang atau pengulangan serangkaian perintah atau blok kode. Looping dapat mengulangi tugas atau perintah yang sama berkali-kali sesuai dengan kondisi atau batasan yang ditentukan. Sequential dan binary search. Sequential search adalah metode pencarian elemen dalam kumpulan data dengan mengecek setiap elemen secara urutan dari awal hingga akhir. Dalam pencarian sequential, elemen-elemen diurutkan dan dibandingkan satu persatu dengan elemen dicari hingga elemen tersebut ditemukan untuk seluruh kumpulan data telah diperiksa. Di sisi lain, binary search hanya dapat digunakan pada kumpulan data yang telah terurut secara teratur. Pencarian binary membagi kumpulan data tersebut menjadi dua bagian secara ulang dan membandingkan elemen dicari dengan elemen tengah. Contoh sequential search. Di dalam kode ini kita akan mencari angka 30 dari list yang tertera. Di sini di visualisasinya kita akan melihat bahwa program akan mencari mulai dari indeks 0, lalu pindah ke indeks 1, kedua, dan sampai ke indeks yang memiliki jumlah angka yang sama dengan angka yang dicari. Pertama-tama, program akan mencari dari indeks 0, lalu indeks 1, lalu ke indeks kedua, dan jika di dalam indeks tersebut angka yang tertera sama dengan angka yang dicari, maka program akan menentukan itu adalah jawabannya dan program akan berhenti. Di sini tertera bahwa hasil dari target yang dicari ada di indeks kedua. Contoh dari binary search. Kita akan menggunakan kasus yang sama dengan sequential search. Kita akan mencari 30 dari list yang tertera. Di visualisasinya, kita akan melihat bahwa pertama-tama program akan membagi dua list tersebut, lalu menyodorkan data dengan list yang di tengah. Dikarenakan list yang di tengah sama dengan angka yang dicari, maka program akan berhenti dan menghasilkan indeks kedua sebagai hasil. Algoritma tree.
Algoritma tree merujuk pada serangkaian instruksi atau prosedur yang digunakan untuk manipulasi atau mengoperasikan struktur data pohon. Pohon dalam konteks ini adalah struktur data yang terdiri dari simpul-simpul yang terhubung melalui sisi dengan hubungan hierarkis. AVL tree. AVL tree adalah jenis pohon biner seimbang yang digunakan untuk menyimpan data secara terurut. Pohon AVL memastikan bahwa ketinggian dari dua anak pohon setiap simpul tidak lebih dari satu, sehingga memastikan keseimbangan pohon. Contoh dari AVL tree. Pertama-tama kita masukkan angka 5, lalu kita masukkan angka 13. Karena angka 13 lebih besar daripada angka 5, maka dia akan menjadi cabang sebelah kanan. Lalu, kita akan memasukkan angka baru yaitu angka 15. Jika kita masukkan angka 15, maka list tidak akan menjadi debalance dan akan dirotasikan. Lihat di sini bahwa 13 menjadi akar dan 5 turun menjadi cabang sebelah kiri dari 13 karena lebih kecil daripada 13. Cara kerja. Setiap simpul elemen file tree menyimpan sebuah elemen serta informasi tentang tinggi anak pohon kanan dan kiri. Saat elemen baru dimasukkan elemen file tree, pohon akan diperbarui untuk memastikan keseimbangan. Jika setelah penambahan elemen, keseimbangan pohon terganggu, rotasi akan dilakukan untuk membalikan keseimbangan. Contoh dari file tree. Pertama-tama kita masukkan angka 5, lalu kita masukkan angka 13. Karena angka 13 lebih besar daripada angka 5, maka dia akan menjadi cabang sebelah kanan. Lalu, kita akan memasukkan angka baru yaitu angka 15. Jika kita masukkan angka 15, maka list tidak akan menjadi debalance dan akan dirotasikan. Lihat di sini bahwa 13 menjadi akar dan 5 turun menjadi cabang sebelah kiri dari 13 karena lebih kecil daripada 13. Selanjutnya ada binary search tree. Binary search tree adalah jenis pohon biner yang digunakan untuk menyimpan data terurut. Pada binary search tree, setiap simpul memiliki nilai yang besar dari semua simpul di anak pohon kirinya dan nilai yang lebih kecil dari semua simpul di anak pohon kanannya. Ini memungkinkan pencarian data yang efisien. Cara kerja. Pohon dimulai dengan simpul akar yang berisi data tertentu. Saat elemen baru dimasukkan ke dalam, pohon akan diperiksa secara rekursif untuk menentukan posisi yang tepat untuk elemen tersebut berdasarkan nilai elemen yang dibandingkan dengan nilai simpul saat ini. Jika elemen yang dimasukkan lebih kecil daripada simpul saat ini, pencarian dilakukan ke anak pohon kiri. Jika elemen yang dimasukkan lebih besar, pencarian dilanjutkan ke anak pohon kanan. Jika pencarian mencapai simpul kosong, elemen baru akan ditempatkan di simpul tersebut. Posisi yang tepat dalam binary search tree akan memastikan data tersimpan secara terurut dan memungkinkan pencarian yang efisien. Contoh dari binary search tree. Cabang sebelah kanan akan lebih besar daripada node dan cabang sebelah kiri akan lebih kecil daripada node. Misal, kita masukkan angka 70, maka dia akan sebelah kanan dari node. Lalu jika kita masukkan angka 55, maka dia akan ke arah sebelah kiri dari node. Contoh mencari angka di binary search tree. Pertama-tama kita akan menentukan angka cari. Jika kita mencari angka 55, pertama-tama angka akan dicocokkan dengan akar. Jika lebih besar daripada akar, maka diteruskan ke sebelah kanan. Dan jika lebih kecil dari node yang dicocokkan, maka diteruskan sebelah kiri. Tapi jika lebih besar akan diteruskan ke sebelah kanan. Terlihat dari visualisasi, angka akan mulai dari akar, lalu ke sebelah kanan, lalu ke sebelah kiri. Lalu yang terakhir ada binary heap. Binary heap adalah pohon biner yang lengkap, artinya semua level diisi penuh kecuali mungkin level terakhir yang diisi dari kiri ke kanan. Binary heap tree juga memenuhi sifat urutan parsial, di mana nilai dari setiap simpul atau elemen di bawah simpul tertentu lebih besar atau lebih kecil daripada nilai di anak-anaknya, tergantung apakah itu merupakan max heap atau min heap. Binary heap tree terbagi menjadi dua jenis, max heap, di mana nilai tertinggi berada di simpul akar dan semua anak-anaknya lebih kecil atau sama dengan nilai simpul akar, serta min heap, di mana nilai terendah berada di simpul akar dan semua anak-anaknya lebih besar atau sama dengan nilai simpul akar. Operasi utama pada binary heap tree adalah insert.
Memasukkan elemen baru pada binary heap tree dengan mempertahankan sifat urutan parsial dan struktur heap. Lalu di-delete, menghapus elemen tertentu dari binary heap tree dengan mempertahankan sifat urutan parsial dan struktur heap. Contoh dari binary heap. Di binary heap, akar tidak boleh lebih besar daripada cabang. Contohnya adalah ketika kita masukkan angka 10, lalu kita masukkan angka 30, maka angka akan otomatis ke bawah, ke bagian cabang. Lalu jika kita ingin memasukkan angka 20, maka ini akan menjadi cabang yang lainnya. Lalu contohnya jika kita ingin memasukkan angka 5, program akan membandingkan angka tersebut ke angka di atasnya. Lalu bertukar tempat dan bertukar tempat lagi sampai tidak ada yang lebih kecil daripada dia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.